Memang sudah seharusnya kita permisi setiap kali melewati atau masuk area pemakaman untuk menghormati penghuni di dalamnya. Nah, gue punya pengalaman ketika tersesat di satu makam legendaris di Cilegon, Banten. Makam Balung namanya. Kenapa namanya makam Balung? Ada sejarahnya. Jadi, menurut informasi yang beredar, makam Balung ini dulunya memang untuk memakamkan tulang belulang. Tulang-tulang manusia yang diangkat dari pemakaman sebelumnya yang entah alasan pastinya apa, pemakaman itu harus dipindahkan. Katanya, sekitar tahun 1970-an atau 1980-an, tidak tahu pastinya. Banyak pemakaman di Cilegon yang digusur dan harus dipindahkan ke tempat baru. Salah satu pemakaman yang dipindahkan, yang gue tahu adalah pemakaman besar di suatu kampung yang terpaksa harus pindah karena kampung beserta semua makamnya digusur untuk pembuatan waduk. Namanya Waduk Krenceng. Kenapa gue tahu? Karena Waduk Krenceng ini letaknya tidak jauh dari desa Ramanuju, desa tempat gue lahir dan beranjak besar. Sayangnya, Waduk Krenceng ini sudah ada jauh sebelum gue dilahirkan. Jadi gue tidak mengalami proses pembuatannya. Gue cuma dengar dari cerita orang tua dan penduduk asli sekitar waduk itu. Nah, wilayah waduk ini dulunya adalah pemukiman yang terdiri dari beberapa desa. Tentu saja di dalamnya ada pemakaman. Seperti yang gue bilang tadi, akhirnya penggusuran terpaksa dilakukan terhadap desa-desa itu untuk dialihkan fungsi menjadi wilayah waduk. Termasuk juga pemakaman-pemakaman yang ada dipindahkan juga. Pemakaman-pemakaman ini mau tidak mau harus diangkat dan dipindahkan ke tempat baru. Tempat baru inilah yang nantinya dinamakan Makam Balung. Begitu sejarahnya. Kalau ada teman-teman dari Cilegon yang mau koreksi atau menambahkan, dipersilahkan. Malam ini, gue akan cerita tentang pengalaman seram yang gue alami sendiri di Makam Balung. Ali, teman dari masa kecil gue. Sudah sering namanya gue sebut di banyak cerita. Ya karena banyak petualangan seru yang kami alami dari kecil sampai sekarang. Gue dan Ali sejak lahir sudah bertetangga. Tapi rumah kami tidak bersebelahan langsung. Berselang 2 rumah. Di desa Ramanuju, kami tinggal waktu itu. Desa yang banyak menyimpan cerita seru dan seram. Malam ini, gue akan cerita satu pengalaman seram yang gue alami bareng Ali. Kejadiannya, kalau tidak salah ketika masih kelas 1 SMP. Sudah lama, tapi tenang saja, gue masih ingat setiap detail peristiwanya. Bri, main ke rumah Robi yuk. Udah lama tidak main ke sana. Begitu kata Ali pada suatu sore. Jadi, gue dan Ali ini beda sekolah. Beda SMP. Nah, Robi ini temannya Ali di sekolahnya. Tapi gue udah kenal sebelumnya. Rumah Robi tidak satu desa dengan kami. Dia tinggal di desa lain yang jaraknya cukup jauh. Tegal Cabe namanya. Desa Tegal Cabe ini bersebelahan dengan Makam Balung, pemakaman umum yang gue sebut di awal tadi. Jarak rumah kami ke rumah Robi sekitar 30-45 menit bersepeda. Cukup jauh, tapi perjalanannya seru. Melewati sawah, kebun,
perkampungan, ada waduk juga. Tahun 90-an, daerah situ masih sangat sepi, tidak sepadat sekarang. Masih banyak lahan kosong dan desa yang sedikit penduduknya. Jadi benar-benar masih sepi, masih kampung. Pada akhirnya gue mengiyakan ajakan Ali untuk main ke rumah Robi. Rencananya kami akan berangkat setelah pulang sekolah. Entah, ini akan menjadi kunjungan yang keberapa kali. Tapi yang pasti bukan yang pertama. Jadi gue masih sangat hafal perjalanan ke rumah Robi. Sore yang cerah. Masih jam 3 gue dan Ali sudah berada di atas sadel sepeda masing-masing. Menyusuri jalan tanah membelah perkampungan. Menembus kebun kelapa. Menyusuri jalan di pinggir waduk. Menuju rumah Robi. Terus menggoes pedal tanpa lelah. Angin sore menemani keceriaan kami yang bergerak bersepeda dengan riang gembira. Matahari yang belum terlalu bersandar di ufuk barat masih terik bersinar walau sudah cenderung hangat. Iya, waktu kecil gue suka banget bersepeda. Nyaris kemana-mana selalu bersepeda. BMX Silver kesayangan selalu menemani. Begitu juga kali ini. Karena perjalanan ke rumah Robi agak memakan waktu. Tapi gue senang-senang aja menjalaninya. Sudah nyaris jam 4 ketika kami perlahan melambatkan kecepatan. Dan akhirnya berhenti di depan satu gapura tembok lusuh berwarna putih kusam. Gimana? Lewat sini apa muter? Tanya gua kepada Ali. Kami diam berhenti di depan gapura itu. Gapura yang menjadi tanda sebagai pintu masuk ke pemakaman. Pemakaman besar yang sudah sering kami dengar keangkerannya. Iya, kami berdiri tepat di depan gapura makam Balung. Masih sore, masih terang, lewat makam aja. Begitu jawab Ali. Memang, untuk mempersingkat perjalanan menuju rumah Robi, kami harus masuk melewati pemakaman besar itu. Walaupun bisa saja kami memilih jalan memutar untuk menghindarinya. Tapi kalau berputar, waktu yang harus ditempuh tambah lama, karena berputarnya cukup jauh. Ya sudah, akhirnya kami memutuskan untuk masuk menembus makam Balung. Karena masih sore dan terang. Makam Balung ini keadaan dan situasinya nyaris sama dengan pemakaman umumnya. Banyak pohon besar di dalamnya. Rindang menghalangi sinar matahari untuk masuk menerangi. Banyaknya pohon ini menjadikan suasana di pemakaman jadi tidak terlalu terang, walaupun masih siang. Tapi, tipikal pemakaman umum yang letaknya bukan di kota besar, letak makamnya tidak beraturan, masih acak-acakan. Barisannya tidak rapi, baris berjajar, acak-acakan. Sekarang juga situasinya masih nyaris sama, karena baru beberapa bulan yang lalu gue datang ke makam Balung ini. Tante Erni yang belum lama meninggal dimakamkan di sini juga. Sama seperti anak-anak lain pada umumnya, gua dan Ali juga merinding ketakutan ketika harus masuk ke areal pemakaman. Mengayuh sepeda dengan cepat, namun tetap hati-hati karena harus cekatan, menghindari gundukan tanah kuburan yang letaknya tidak beraturan. Keangkeran pemakaman sangat terasa, ditambah situasinya yang sangat sepi, tidak ada orang sama sekali. Hanya suara putaran ban sepeda kami yang mendominasi ruang sunyi ini. Benar-benar sepi. Sepanjang perjalanan,
Beberapa kali wangi bunga kamboja tercium pekat. Wangi khas bunga pekuburan. Kami yang tadinya jalan sambil bercanda bersenda gurau, di dalam pemakaman jadi terdiam. Fokus bersepeda, memperhatikan jalan untuk cepat-cepat keluar dari areanya. Pergi meninggalkan keangkerannya. Makam balung ini cukup luas. Kami harus bersepeda beberapa menit dari masuk sampai keluar. Agak bernapas lega ketika di kejauhan kami sudah melihat gerbang keluar. Tapi gua yang berjalan di depan tiba-tiba menghentikan sepeda. Ngerem mendadak karena melihat sesuatu. "Ada apa sih, Bri? Hampir nabrak nih saya," sungut Ali di belakang. "Kok tiba-tiba ada rumahnya, Li? Kayaknya waktu itu nggak ada rumah deh. Kok sekarang ada rumah?" Gua bertanya. Iya, gua ngerem mendadak karena melihat ada pemandangan yang menurut gua aneh. Ada rumah yang berdiri agak di pinggir makam. Kenapa aneh? Karena perasaan gua belum pernah melihat ada rumah ini sebelumnya. Kami berhenti beberapa belas meter dari rumah itu. Rumah yang dapat dipastikan kosong karena terlihat tidak terurus. Semak dan rumput liar tumbuh tinggi di sebagian besar halamannya. Cat putihnya kelihatan kusam. 1 atau 2 kaca jendelanya pecah. Gentengnya gelap berlumut. Kami sangat yakin kalau ini rumah kosong. Sudah lama kosong. "Ah, itu rumah dari dulu udah ada, Bri. Kamu aja yang gak pernah perhatiin." Begitu jawab Ali. "Udah ah, yuk jalan lagi. Serem gitu rumahnya," lanjut Ali. "Tapi masa sih gua gak pernah sadar kalau ada rumah di sini?" "Ah, mungkin aja Ali benar. Emang gua gak terlalu perhatian. Gak sadar kalau ada rumah kosong di makam balung ini. Mungkin aja." Ya sudah, gua ikut omongan Ali. Lalu kami melanjutkan perjalanan ke rumah Robi yang sudah tidak jauh lagi. Akhirnya kami berhasil lewat area pemakaman, lalu masuk ke wilayah kampung tempat tinggal Robi. Tidak lama kemudian, kami tiba di rumahnya. Robi menyambut dengan gembira. Setelahnya kami terlibat perbincangan seru khas anak-anak. Kenapa gue senang setiap kali main ke rumah Robi? Karena rumahnya sangat nyaman. Rumah utama tidak terlalu besar, tapi punya halaman luas tidak berpagar. Hanya dibatasi oleh beberapa pohon dan barisan tanaman anak nakal. Lingkungannya pun waktu itu benar-benar masih kampung. Masih sepi. Biasanya menjelang maghrib semakin sepi. Hanya kelihatan orang-orang yang berbondong-bondong ke musola untuk sholat berjamaah. Selebihnya sepi. "Kalian tadi lewat mana? Makam balung apa muter?" Tiba-tiba Robi tanya seperti itu. "Makam balung, Bi. Kalau muter kan jauh. Masih terang ini tadi," jawab gua. "Jangan lewat makam balung dulu ya," kata Robi lagi. "Kenapa emang, Bi?" Ali penasaran. "Lagi musim anak hilang, terus ketemunya subuh di makam balung. Lemes," kata Robi. "Hilang gimana sih, Bi?" tanya gua semakin penasaran. "Iya, hilang aja. Katanya diculik kalong wewe atau genderuwo gitu. Terakhir, kemarin anak yang tinggal di rumah itu hilang pas udah isya.
Ketemu-ketemu subuh di makam balung, jawab Robi sambil menunjuk ke satu rumah yang terlihat di kejauhan. Ya gitu. Jadi menurut Robi, sedang ada keresahan di kampungnya. Sudah beberapa kali ada anak kecil yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak ketika main di luar rumah pada malam hari. Hilang gitu aja. Sampai akhirnya ditemukan dalam keadaan lemas di satu sisi makam balung. Menurut cerita anak-anak yang hilang itu setelah ditemukan, katanya mereka kesasar ketika masuk ke dalam makam balung, tidak menemukan jalan keluar. Kata orang-orang kampung, anak-anak ini kemungkinan besar diculik kalong wewe atau genderuwo. Rumor yang beredar begitu. Tapi pada intinya, anak-anak ini hilang selama berjam-jam, walau akhirnya ditemukan juga. Gua dan Ali cukup ketakutan mendengar cerita itu. Untung saja, tadi tidak terjadi apa-apa ketika kami melintas lewat pemakaman makam balung. Nanti pulangnya jangan malam, Li ah. Sebelum maghrib kita pulang. Gua lempar usul ke Ali. Ali tentu saja setuju. Iya, nanti pulangnya jangan malam-malam. Robi menegaskan lagi. Itu benar-benar cerita yang menyeramkan. Tapi ya dasar anak-anak. Saking keasikannya bermain, gua dan Ali belum pulang juga sampai maghrib tiba. Sholat maghrib dulu, habis itu baru boleh pulang. Begitu kata ibunya Robi. Mau tidak mau kami harus nurut. Akhirnya malah berubah lagi. Selepas Isya kami baru pulang. Malam sudah beranjak larut. Bulan mengintip malu-malu dari sela pepohonan. Hanya gelap pekat yang jadi pemandangan ketika kami akhirnya berpamitan. Ingat ya, jangan lewat makam balung, jalan putar saja. Sekali lagi, Robi mengingatkan. Gua dan Ali mengangguk. Walaupun harus melewati jalan berputar cukup jauh, tapi kami akan tetap menjalaninya. Tidak berani kalau harus lewat menembus area makam balung malam-malam seperti ini. Tidak mau, takut. Kayuhan pedal memutar roda sepeda secara konstan, menyusuri jalan kampung memutar mengitari makam balung. Jalan yang jarak dan waktu tempuhnya lebih lama dan jauh. Kami masih berbincang bersendak gurau menikmati perjalanan. Perkampungan sudah sangat sepi. Nyaris tidak kelihatan ada orang di luar rumah. Tapi memang biasanya seperti ini. Dan mungkin saja ditambah dengan adanya peristiwa anak hilang. Jadi tambah sepi aja. Beberapa kali kami melewati lahan kosong yang isinya hanya pohon-pohon besar. Tidak ada lampu sama sekali. Gelap pekat memenuhi semua sisi. Setiap lewat lahan kosong itu, kami otomatis terdiam tidak bersuara. Kami semakin diam tanpa perbincangan ketika mulai menyadari ada yang aneh. Waktu tempuh yang seharusnya tidak terlalu lama, mungkin hanya 10 menit. Tapi kira-kira sudah lebih dari 15 menit, kami belum sampai juga di kampung berikutnya. Seperti masih berkutat di kampung Robi. Gua yang berjalan di depan, sesekali melirik ke belakang untuk melihat Ali. Wajah Ali menunjukkan raut kebingungan, sama seperti gua. Bingung. Kok lama amat perjalanan berputar ini? Akhirnya gua berhenti. Ali ikut berhenti. Kok nggak nyampe-nyampe ya, Li? Apa tadi ada salah belok? Tanya gua. Udah lanjut aja dulu. Ini jalannya bener kok.
Jawab Ali menenangkan. Ya sudah, kami lanjut jalan. Tetap saja, sudah beberapa menit tambahan, kami belum juga meninggalkan kampung. Sepertinya kami berputar-putar saja di tempat yang sama. Sesekali, gua melirik belakang sambil terus mengayu untuk melihat keadaan Ali, memastikan kalau dia masih ada di belakang. Gua mengayu sepeda semakin cepat. Ketika sadar, sudah beberapa saat lamanya kami tidak melihat ada rumah di kanan dan di kiri. Hanya kelihatan lahan kosong yang diisi pepohonan. Suara gerakan dua sepeda menjadi satu-satunya bunyi yang terdengar di malam gelap ini. Di titik ini, gua mulai ketakutan. Rasa cemas mulai menyeruak memenuhi isi kepala. Kenapa kami tidak sampai-sampai di ujung kampung? Terus dan terus gua memacu sepeda dalam kecemasan, menyusuri jalan tanah di dalam gelap. Sebegitu cemasnya, sampai tidak sadar kalau ada yang aneh, ada yang berbeda. Gua ngerem mendadak, menghentikan laju sepeda yang tengah berlari cepat. Panik dan kaget ketika menoleh ternyata tidak ada Ali di belakang. Ali menghilang. Ternyata gue sendirian. Entah sudah berapa lama. Gue semakin cemas dan ketakutan. Ali. Gue coba memanggil Ali, namun tidak ada jawaban. Takut, karena sadar kalau sedang sendirian di tempat asing dan menyeramkan. Akhirnya gue memutuskan untuk kembali mengayuh sepeda dengan tujuan entah kemana. Beberapa detik setelah kembali mengayuh, tiba-tiba mendengar sesuatu. Ada suara yang sumbernya seperti tidak jauh di belakang. Puk, puk, puk. Kira-kira seperti itu bunyinya. Seperti suara langkah kaki yang sedang berlari. Awalnya karena sangat ketakutan, gue tidak berani untuk menoleh ke belakang. Tidak berani mencari tahu bunyi apakah itu. Tapi akhirnya rasa penasaran mengalahkan segalanya. Sambil terus mengayuh sepeda, gue menoleh dan melirik ke belakang. Tahu apa yang sedang ada di belakang gue? Gua melihat ada makhluk tinggi besar, hitam, berlari mengikuti. Dalam gelapnya malam, gua masih bisa melihat jelas bentuk makhluk itu. Sosok tinggi besar yang menyeramkan. Panik, gua semakin cepat mengayuh sepeda, melaju kencang sambil ketakutan. Saking ketakutannya, sampai-sampai gue tidak sadar kalau sudah masuk ke wilayah yang sudah gue kenal. Wilayah yang baru sore tadi gue melintasinya bersama Ali. Gue nyaris jatuh dari sepeda ketika tiba-tiba melindas gundukan tanah. Melindas gundukan tanah kuburan. Ternyata gue masuk ke area pemakaman yang masih gue kenal. Makam Balung. Kenapa tiba-tiba masuk ke pemakaman? Entahlah. Dalam gelap gue memacu sepeda dengan kencang, dengan maksud meninggalkan cepat-cepat tempat menyeramkan ini. Awalnya, gue masih lincah menghindari gundukan-gundukan tanah kuburan. Tapi, lama-kelamaan tidak sanggup lagi. Beberapa kali gua melindas kuburan tanpa sengaja. Sampai akhirnya gua kehilangan keseimbangan, lalu jatuh dari sepeda. Rasa sakit akibat terjatuh tertutup oleh rasa takut yang membuncah hebat memenuhi isi kepala. Sendirian dalam gelap malam di tengah pemakaman angker. Semakin ketakutan lagi ketika melihat sosok tinggi besar dan menyeramkan yang sejak tadi terus mengikuti.
Dia berdiri tidak jauh dari gua, yang sedang duduk meringis di samping sepeda. Sosok itu hanya berdiri diam dalam gelap seperti memperhatikan. Gua ketakutan, lalu berdiri dan mencoba berlari, meninggalkan sepeda tergeletak di samping kuburan. Sepertinya tidak lama gua berlari, sampai akhirnya melihat ada bangunan di kejauhan. Ada rumah. Lalu gua menuju ke rumah itu, mencoba menjauhi makhluk tinggi besar. Ternyata gua mengenali rumah ini. Ini adalah rumah kosong yang gua lihat bersama Ali sore tadi. Tapi keadaannya beda. Rumah ini jadi kelihatan lebih bersih dan terawat. Lampu terasnya menyala walau redup. Lampu di dalamnya juga menyala terang. Jadi seperti berpenghuni. Gua terus berlari menuju rumah itu, sampai akhirnya tiba di terasnya. Teras dan pekarangan rumah sungguh bersih. Tapi gue yakin kalau ini rumah yang sama dengan yang sore tadi. Tidak ambil pusing, gue tetap mau masuk untuk menghindari makhluk tinggi besar menyeramkan yang sejak tadi mengejar. Kebetulan pintu depannya terbuka. Sambil ketakutan gue memasukinya. Setelah sudah berada di dalam, gue duduk di kursi ruang tamu. Nafas masih ngos-ngosan sambil sesekali melihat keluar. Khawatir makhluk itu masih saja mengejar. Ternyata tidak. Gue tidak melihat makhluk itu lagi. Sudah sedikit lega. Sambil menenangkan diri dan mengatur napas, gue memperhatikan isi rumah ini. Dari tempat gue duduk, gue bisa melihat ruang tengah yang sepertinya jadi ruang makan juga. Lampunya menyala terang. Di ruang tengah ada meja kayu besar, dikelilingi beberapa kursi. Di atas meja ada beberapa piring yang berisi makanan. Tapi ada keanehan yang baru gue sadar. Kemana para penghuni rumah ini? Karena dari tadi gue sama sekali tidak melihat ada kehidupan. Sepinya seperti tidak berujung. Cekamnya seperti tidak akan ada akhir. Perlahan, rasa takut kembali memeluk erat. Gue ketakutan. Sepertinya ini bukan rumah biasa. Seperti terhipnotis, ketika berikutnya indera penciuman menangkap aroma khas. Gue mencium wangi bunga Kamboja, bunga khas pemakaman. Wanginya sangat kuat. Gua yang sudah sangat ketakutan, semakin terkesima lagi ketika beberapa saat kemudian melihat ada pergerakan di ruang tengah. Tiba-tiba, di ruang tengah gua melihat ada beberapa sosok yang sepertinya satu keluarga. Ada bapak, ibu, dan dua anak, laki-laki dan perempuan. Entah mereka muncul dari mana. Tiba-tiba sudah ada berdiri mengelilingi meja makan, lalu duduk di kursinya masing-masing, seperti hendak makan malam bersama. Gua terus diam memperhatikan. Siapa mereka? Sampai akhirnya, sosok yang gua pikir itu adalah ibu dari anak-anaknya, menoleh dan menatap gua beberapa saat lamanya, sambil tersenyum. Ibu itu rambutnya panjang hitam tergerai, mengenakan pakaian terusan berwarna gelap. Gua hanya diam terpana ketakutan. Kemudian sosok ibu itu berdiri dari duduknya, lalu bergerak meninggalkan meja makan. Dia berjalan ke tempat gua duduk di ruang tamu. Sebentar, ternyata dia bukan berjalan. Dia bergerak seperti melayang.
Semakin dekat jarak kami, semakin jelas pula gue dapat melihat penampilan sosok ibu ini. Wajahnya menyeramkan, pucat tanpa ekspresi, tersenyum tapi menakutkan. Dia terus mendekat dan mendekat. Gua semakin ketakutan, sangat ketakutan. Sampai akhirnya dia berhenti tepat di depan gua, lalu mengulurkan tangannya. Gua panik, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya bisa kemudian menunduk dan menangis pelan. Setelah itu, gua tidak ingat apa-apa lagi. Bri. Entah pingsan atau bagaimana, akhirnya gua seperti tersadar karena mendengar ada beberapa orang yang memanggil nama gua. Gua membuka mata. Ternyata sedang berada di dalam rumah kosong yang gelap gulita. Di sini, gua teriak, berharap orang-orang di luar mendengar. Tidak lama kemudian, beberapa orang masuk ke dalam rumah. Lalu gua akhirnya sadar kalau beberapa orang itu salah satunya adalah bapak. Syukurlah, akhirnya gua dapat keluar dari teror yang menyeramkan itu. Jadi, menurut cerita Ali, ketika pulang dari rumah Robi itu, tiba-tiba gua mengayuh sepeda dengan cepat sampai-sampai Ali ketinggalan dan kehilangan gua. Kata Ali, gua masuk ke area makam Balung dan menghilang di kegelapan. Ali tidak berani masuk sendirian ke makam Balung untuk mencari gua. Dia memutuskan untuk pulang dan mencari pertolongan, memberi kabar kalau gua hilang di makam Balung. Setelah itu, bapak gua dan beberapa tetangga langsung pergi mencari. Sampai akhirnya gua ditemukan jam 1 tengah malam di dalam rumah kosong itu.